Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan semangat selalu ya teman-teman semuanya. Hari ini di mata kuliah ekonomi teknik, materi terakhir ya. Materi terakhir kita akan belajar tentang depresiasi atau penyusutan. Nah, ini saya gabung minggu ke-14 dan 15 supaya nanti di pertemuan ke-15 minggu depan teman-teman bisa fokus mengerjakan proyek ya, mengerjakan proyek untuk jurnalnya. Sebelum dimulai, seperti biasa, mohon dipersiapkan ya, dipersiapkan lagi mental teman-teman, kesiapan yang lainnya untuk mau mempelajari materi yang akan saya share hari ini, dan semoga nantinya akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Nah, jangan lupa berdoa terlebih dahulu meminta agar dimudahkan dalam mempelajari materi. Untuk kontrak pembelajaran, mengingatkan kembali tugas-tugas yang belum ya, silahkan nanti teman-teman cek di Litera, tugas mana yang belum lengkap, karena saya tidak akan, saya nanti akan mengeceknya, saya akan nilainya ketika UAS ya, ketika UAS harus sudah lengkap semua tugas-tugas, silahkan cek di tiap pertemuan ada tugas atau tidak, karena tiap kalau ada tugas pasti saya sediakan tugas ya di literanya, silahkan dilengkapi teman-teman. Nanti kalau misalkan pas UAS masih ada yang bolong ya tidak akan saya nilai gitu ya. UAS 20% nanti untuk UAS, tugas terstruktur 25%. Jadi tugas mandiri juga 20% ya. Jadi nanti di tugas terstruktur dikerjakan sebaiknya ya, sebaik-baiknya jurnal proyek yang sedang kalian kerjakan atau jurnalnya. Mengingatkan kembali jangan lupa mengisi presensi di Litera. Nah, ini juga kewajiban teman-teman ya, mengisi presensi, silahkan dicek, dan juga ada konfirmasi kehadiran serta kesesuaiannya dengan Litera ya, konfirmasi kehadiran dosen dan kesesuaian materi dengan RPS. Ya, ini tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajarannya dan juga submateri yang akan dipelajari tentang pengertian depresiasi dan juga metode apa saja untuk menghitung penyusutan atau depresiasi. Oke, hari ini kita akan berkenalan dengan depresiasi ya atau penyusutan. Namanya juga menyusut, susut ya, penyusutan berarti adanya penurunan ya seperti di gambar di samping. Depresiasi atau penyusutan, adanya penurunan nilai dari suatu alat ataupun mesin atau yang kita investasikan akibat dari dengan bertambahnya umur pemakaian atau dengan bertambahnya waktu ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, misalkan kalau di mesin nih, kita membeli sebuah mesin ya, umur pakai optimalnya itu 5 tahun misal ya. Nah, di situ ada terjadi penurunan performa dari mesin tersebut. Nah, kita harus bisa memprediksi bagaimana sih penyusutan performa dari mesin tersebut. Jadi adanya penurunan nilai yang misalkan ketika mesin itu baru dibeli ya harusnya bisa menghasilkan produk 200 produk dalam sehari misal. Tapi dengan seiring bertambahnya waktu karena sering dipakai, karena tidak ada perawatan misal ya, ada penurunan produktivitas. Misalkan terjadi cuma bisa memproduksi 25 produk per hari. Nah, itu akibat dari pertambahan umur pemakaian. Banyak sekali faktornya ya. Jadi kita perlu memprediksi atau memperhitungkan penyusutan ini, depresiasi. Konsep depresiasi tadi sama ya, penyusutan ya, misalkan tahun 2019 membeli mobil harganya 200 juta ya, 200 juta dan akan dijual pada tahun 2024. Tahun ini mau dijual tapi cuma dapat harganya 50
50 juta. Nah, ini ya. Jadi, kenapa bisa harganya turun seperti ini ya, dari harga jual beli kita 200 juta, terus harga beli 200 juta, terus dijual lagi malah dapatnya 50 juta. Tapi karena selama rentang ini kan mobil ini terus kita pakai, misalnya terus kita pakai apakah sering diservis atau tidak. Kalau misalkan tidak diservis, otomatis harganya juga akan terjun ya, terjun. Beda lagi kalau misalkan kita merawat dengan betul-betul atau mobil itu jarang dipakai, cuma kita tetap merawat, misalkan bisa jadi ya harga jualnya juga masih tinggi. Nah, kita perlu memprediksi penyusutan tersebut atau kita bisa memperhitungkan sebenarnya penyusutannya berapa sih tiap tahunnya ya, tiap tahunnya berapa. Bisa jadi penyusutannya apakah dipukul rata tiap tahunnya berkurang, umur ekonomisnya itu berkurang 10 juta kah tiap tahun, atau bisa jadi karena mobil pertama kali dibeli sering dipakai, penyusutannya malah lebih tinggi di awal ya, lebih tinggi di awal. Terus tahun-tahun setelahnya malah semakin berkurang penyusutannya. Bisa jadi juga malah lebih tinggi di tahun-tahun terakhir misalnya. Nah, itu biasanya ada faktor bunga di sana. Ini menggambarkan tentang konsep yang tadi ya, konsep penyusutan. Misalkan di tahun 2019 kita membelinya seharga 200 juta. Tahun 2024 dijual dengan harga 50 juta. Ada penurunan nilai berapa tuh? 150 juta ya, 150 juta. Nah, di sini di metode depresiasi, metode perhitungan depresiasi, kita akan cari tahu ya, kita akan menghitung berapa sih penyusutannya. 150 juta itu tiap tahunnya itu apakah sama nilai penyusutannya atau berbeda ya. Jadi kita bisa hitung nanti biaya penyusutannya dengan beberapa metode. Oke, untuk metode perhitungan biaya penyusutan itu ada empat. Ada empat metode. Yang pertama metode garis lurus atau straight line method. Kedua metode penjumlahan angka tahun, sum of year digits method ya. Yang ketiga metode keseimbangan menurun berganda atau double declining balance method. Yang keempat metode sinking fund. Oke, kita akan bahas yang pertama, metode garis lurus atau straight line method ya. Pada metode ini, biaya penyusutannya dianggap sama setiap tahunnya atau penurunan nilai suatu alat itu tetap ya, tetap. Sampai apa? Sampai akhir umur ekonomisnya. Misalkan di gambar ini. Di gambar ini ada terjadinya gradien penurunan ya, penurunan nih. Nah, untuk metode garis lurus, jadi penurunan tiap tahunnya itu adalah sama, dianggap sama. Nilai X ini adalah sama semuanya ya. Misal turunnya sejuta, ya sejuta terus tiap tahun. Nanti di akhir tahun umur ekonomisnya sisa berapa nih nilainya gitu. Nah, ini untuk rumusnya, depresiasi present dikurangi dengan salvage value ya, dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya berapa tahun ya. Nah, ini ya, rumusnya simpel ya, depresiasi present dikurangi dengan salvage value dibagi dengan umur ekonomis mesin tersebut. Lanjut ke contoh, contohnya ini akan saya bahas sama ya untuk contoh kasusnya, cuma nanti gimana sih kalau metode perhitungannya berbeda ya. Nah, untuk kasus ini dengan metode garis lurus, harga baru sebuah traktor adalah 20 juta. Traktor tersebut mempunyai umur ekonomisnya 5 tahun. Harga akhir 10% dari harga baru. Berapa biaya penyusutan per tahunnya? Oke, ini akan kita hitung menggunakan metode garis lurus, artinya penyusutan tiap tahunnya itu sama. Yang diketahui adalah presentnya, harga belinya 20 juta, nilai ekonomisnya 5 tahun. Nah, untuk harga akhir ini ya, salvage value. Salvage value yang ini adalah 10% dari harga baru. Berarti kita hitung dulu berapa sih salvage value-nya. Ya, salvage value-nya adalah 10% dikali harga barunya 20 juta ya. Jadi salvage value-nya adalah 2 juta.
Yang ditanyakan depresiasi menggunakan metode garis lurus. Oke, tinggal masukkan rumusnya ya tadi nilai present dikurangi dengan salvage value-nya dibagi dengan N. Jadi present-nya harga belinya 20 juta dikurangi yang ini adalah 10% dari harga present ya. 10% dari harga present-nya 2 juta dibagi umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi penurunannya depresiasinya adalah 3.600.000 per tahun. Jadi dianggap sama. Semuanya menurun 3.600.000 per tahunnya. Atau kalau kita buatkan di tabel nih ya, tabel umur ekonomisnya kan 5 tahun, 5 tahun ya. Terus ini depresiasinya sama tiap tahunnya, 3.600.000, 3.600.000 sampai akhir tahun ekonomisnya, tahun kelima. Nah, nilai akhirnya di sini untuk yang tahun ke-0 kan anggap harga beli kita ya, harga belinya 20 juta. Nah, berapa sih sisanya ya kalau tiap tahunnya tuh menurun 3.600.000, tiap tahunnya berapa sih nilai akhirnya? Kita bisa hitung di sini. Untuk yang ke akhir tahun ke-1 berarti nilai present dikurangi depresiasinya ya, dikurangi. Sehingga nilai akhirnya 16.400.000. Untuk yang akhir tahun kedua juga sama. Berarti 16.400.000 dikurangi dengan depresiasinya ya. Depresiasinya 3.600.000. Jadi hasil nilai akhirnya 12.800.000. Seterusnya sampai akhir tahun kelima ya. Akhir tahun kelima harus 2 juta karena tadi salvage value-nya adalah 10% dari nilai beli atau present. Jadi 2 juta di akhir tahun kelima dengan nilai depresiasinya masing-masing per tahun sama 3.600.000. Metode yang kedua untuk depresiasi adalah metode penjumlahan angka tahun atau sum of year digits method ya. Nah, pada metode ini penyusutan pada tahun-tahun awal atau tahun permulaan sangat tinggi ya. Mula-mulanya sangat tinggi dikarenakan diasumsikan tingkat pemakaian alatnya juga tinggi. Contohnya traktor, kita beli traktor tadi kan pasti akan sering dipakai di tahun-tahun awal itu ya, asumsinya untuk metode penjumlahan angka tahun. Kemudian setelah itu akan menurun sesuai dengan pertambahan umurnya, pertambahan umur alat. Jadi ya produktivitasnya berkurang lah ya dari alat tersebut. Nah, untuk rumusnya adalah sama ya, present dikurangi salvage value-nya. Nah, ini ada dikalikan dengan ini ya, 2 dikali N dikurangi N plus 1 dibagi N kali N plus 1. Nah, kalau N ini adalah umur pakai mesinnya ya, umur pakai mesin, sedangkan N besar ini tahun ke berapa ya, tahun ke N perhitungan depresiasi. Jadi untuk N ini akan sama nanti ya tiap tahunnya, tapi sedangkan untuk nilai yang N ini akan berbeda, tergantung berapa sih umur ekonomisnya. Ya, kita bisa buatkan tabel bantu untuk mempermudah perhitungan. Sebetulnya kita mengacu ke rumus ini ya, mengacu ke rumus ini. Jadi kalau misalkan nanti menghitung di Excel akan lebih mudah. Oke, berarti kita butuh kolom tambahan untuk ini, untuk present dikurangi salvage value yang ini ya. Kita butuh ini. Terus kita butuh tabel yang ini, kolom, tambahan kolom yang pembilang ya, pembilangnya di sini. Kolom ini kita masukkan. Lalu kita butuh juga hasil perhitungan yang penyebutnya, ya, N dikali N plus 1. Nah, baru kita hitung TR. TR itu tarif ya, tarif itu adalah jumlah yang ini, jumlah pembagian yang ini. Ya, TR itu adalah B1 dibagi C kalau di sini. B1-nya apa? B1-nya ya berarti yang atas yang ini ya. Ini. Dibagi dengan nilai C-nya. Sebenarnya dari rumus ini. Ya, tarif itu ya. Baru kita cari nilai DN. Nilai DN itu yang ini. Kuning kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan lah. Nah, DN itu yang ini. Berarti untuk DN ini adalah nilai P dikurangi S, yang ini ya, dikali dengan yang tarif. Dikali dengan tarifnya. Ya, dikali dengan tarif. Atau di sini kita lambangkan dengan hasil perhitungan ini adalah D1 deh. D ya. Berarti
A dikali dengan D1 untuk S1. Nah, untuk nilai akhir itu ini. Berarti ya kita cari nilai akhirnya F ya, future-nya adalah untuk tahun pertama pasti nilai present dikurangi dengan DN-nya ya, nilai present dikurangi dengan DN. Tapi untuk tahun kedua, nah sini hasil dari yang F1 ya, hasil yang ini F1 dikurangi dengan depresiasi tahun kedua gitu. Contohnya masih pakai studi kasus yang tadi. Kita beli traktor 20 juta nih. Terus umur ekonomisnya 5 tahun. Harga akhirnya atau salvage value-nya 10% dari harga baru. Berapa penyusutan per tahunnya kalau dihitung pakai metode penjumlahan angka tahun. Oke, diketahui presentnya N-nya 5 tahun, salvage value-nya 2 juta, dan juga ditanyakan di sini adalah ini ya, penyusutan menggunakan metode penjumlahan angka tahun. Oke, kita tuliskan dulu rumusnya sebagai acuan ya, sebagai acuan rumus yang ini. Lalu kita buatkan tabel bantu yang tadi ya, tabel bantunya. Oke. N-nya untuk N di sini berarti ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 karena N umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Terus kita butuh kolom A. Kolom A ini yang P dikurangi S, present dikurangi salvage value-nya. Present-nya di sini adalah 20 juta ya, berarti dikurangi salvage value-nya 2 juta. Nah, 2 juta yang ini nih salvage value nih. Jadi sisanya 18 juta. Jadi untuk P dikurangi S untuk tiap tahun akan sama ya, 18 juta semua nih. Terus kita hitung yang pembilang ya, yang pembilang yang ini atau kolom B. Kolom B ini adalah 2 dikali N dikurangi N-nya. N tahun keberapa nih ya? N plus 1. Kita hitung dulu berarti untuk yang pertama sini ya. Pertama adalah 2 dikali N-nya berapa? 5 dikurangi tahun ke-1 ya. Tahun ke-1 ditambah 1. Nah, ini. Jadi kita hitung 2 dikali berapa nih? 4 tambah 1, 5 ya. Jadi hasilnya 10. Yang kedua juga sama, yang ini ya. Yang kedua berarti tinggal diganti yang N-nya yang ini. Berarti N-nya bukan min 1 lagi, tapi min 2. Untuk yang kedua. Yang ketiga juga sama, N-nya diganti 3. Seterusnya ya. Untuk kolom ketiga nilai kolom C atau nilainya dari N dikali N plus 1. Nah, ini akan sama di tiap tahunnya ya. Karena umur pakainya ya, umur ekonomisnya N-nya sama semua 5 tahun ya. Oke, N berarti yang ini contohkan 5 dikali 5 plus 1 ya, 5 dikali 6, 5 kali 6 30. Next untuk tarif. Nah, tarif ini adalah yang ini ya, B dibagi dengan C. Berarti 10 dibagi 30, yang ini 8 bagi 30, 6 bagi 30. Kalau di Excel gampang ya, tinggal yang pilih sel yang ini dibagi dengan yang ini. Bisa didesimalkan atau di pecahan juga bisa ya, pakai pecahan ini. Di koma-koma gitu, kalian hitung 10/30-nya berapa, atau bisa aja dibuat seperti ini, nanti dikalikan dengan yang ini, DN ya, kita menghitung DN. DN-nya itu adalah yang berarti yang ini ya, A dikali dengan nilai D-nya. A-nya berapa nih? Saya ganti warna dulu supaya bisa dilihat ya. Oke, A-nya yang mana nih? A-nya yang ini, 18 juta. Berarti dibagi dengan yang D-nya, dibagi 10/30 ya, 10/30, atau bisa nanti di pecahan bentuknya. Jadi nanti hasilnya adalah 6 juta. Untuk yang kedua juga sama, 4.800.000 ini diperoleh dari ini ya, nilai A atau P dikurangi S dikali dengan ini 8/30 ya. Jadi acuannya memang di rumus yang awal ini yang jadi acuan ya, ini jadi acuan.
Ini hanya tabel bantu aja. Kalau misalkan teman-teman ngerasanya lebih mudah tanpa tabel bantu juga nggak apa-apa. Yang ketiga juga sama ya, yang ini 3.600 itu A dikali ini, 6/30. Next, kita hitung adalah ini, nilai akhirnya, nilai akhir PE-nya ya. Nilai akhir itu future akan kita cari, ini adalah future. Present dikurangi dengan depresiasi. Presentnya berapa nih? Presentnya adalah di sini 20 juta ya. Kayaknya nggak kelihatan kalau pakai itu. Present di tahun pertama itu 20 juta. Di mana ya? Di sini ya. 20 juta berarti dikurangi depresiasi tahun pertama adalah yang ini, yang 6 juta ya. 20 dikurangi 6 juta. Ini untuk tahun pertama. Hasilnya adalah 14 juta. Untuk tahun kedua ini gimana? Tahun kedua berarti 14 juta dikurangi depresiasi tahun kedua 4.800.000, hasilnya 9.200.000 ya. Tahun ketiga juga sama, 9.200.000 yang ini dikurangi dengan depresiasi tahun ketiga. Jadi hasilnya 5.600.000. Seterusnya sampai akhir tahun kelima. Oke, ini sama ya, akhir tahunnya adalah 2 juta. Kenapa 2 juta ini jadi patokan? Karena kita hitung sudah ada ketentuan di sana salvage value-nya ada 10% dari harga belinya ya. Berarti di sini harusnya akhir tahunnya itu adalah 2 juta. Ya, paham ya teman-teman caranya. Kalau bingung di tabel ya silahkan menggunakan rumus perhitungan manual juga boleh. Metode yang ketiga adalah metode keseimbangan menurun berganda atau double declining balance method. Nah, kalau metode ini sifatnya itu sebetulnya sama ya, sama dengan metode penjumlahan angka tahun, yaitu biaya penyusutan yang terbesar terjadi pada saat mesin mempunyai produktivitas yang tinggi. Dan kemudian laju penyusutannya akan menurun sesuai dengan pertambahan umur. Nah, di sini rumusnya adalah TR ya, tarif. Kita hitung dulu tarifnya. Karena untuk rumus depresiasinya adalah yang ini, TR dikali dengan salvage value N ke berapa gitu ya. Salvage value N tersebut. Dan untuk mencari TR ini ya rumusnya adalah 100% dibagi dengan N, umur produktivitasnya ya, dibagi dengan N dikali 2. Nah, ini untuk rumus yang TR. Jadi, sebelum menghitung depresiasinya, hitung dulu tarifnya. TR untuk tarif, N umur ekonomis, DN itu depresiasi yang akan kita cari, dan S adalah salvage value tahun sebelumnya atau tahun ke N. Ya, untuk memudahkan juga kita buatkan tabel bantu nih, tabel bantu di sini ya, tabel bantu. Sebetulnya mengacu ke rumus untuk tabel bantu ini, berarti kita butuh kolom tahunnya ya, tahunnya, terus tarifnya nih, tarifnya, nilai depresiasinya, dan juga nilai akhirnya ya, atau salvage value-nya, SN-nya. Oke, untuk rumusnya nantilah kita bisa belajar ya, kita aplikasikan ke contoh studi kasus ya. Dari yang tadi, dari contoh kasus yang tadi, yang pembelian traktor 20 juta, terus umur ekonomisnya 5 tahun, harga akhirnya 10% dari harga baru. Kita akan menghitung biaya penyusutan dengan menggunakan metode keseimbangan menurun berganda. Nah, untuk metode keseimbangan menurun berganda, kita harus hitung dulu TR-nya atau tarifnya ya, karena yang sama itu adalah penyusutan di tarifnya. Kita hitung TR-nya 100% per N-nya 5 tahun, N-nya 5 tahun dikali 2, jadi TR-nya 40% ya. Nah, kita masukkan ke dalam tabel bantu, jadi ini tuliskan tahunnya,
tahun ke-0, tahun ke-1, akhir tahun ke-1, ke-2, sampai akhir tahun ke-5. Lalu TR-nya kita sudah hitung ya, 40%, semuanya sama tiap tahunnya 40%. Next, kita hitung depresiasinya, DN. DN itu rumusnya TR dikali dengan salvage value N ke 1. N dikurangi 1, salvage value-nya ya. Oke. Untuk yang akhir tahun pertama ya, akhir tahun pertama kita sudah peroleh TR-nya itu 40%. Nah, untuk untuk depresiasinya 8 juta itu adalah nilai dari ini TR dikalikan dengan salvage value and ini yang kalau di tahun pertama berarti dikalikan dengan nilai presentnya, dikalikan dengan presentnya. 40%-nya berapa? 8 juta ya, 8 juta. Berarti depresiasinya adalah 8 juta untuk akhir tahun pertama. Akhir tahun kedua juga sama ya, akhir tahun kedua ini juga sama. Ya. Setelah kita memperoleh DN di akhir tahun pertama, kita hitung lagi nilai salvage value-nya ya. Berarti nilai present dikurangi dengan nilai DN ya, untuk depresiasinya, untuk SN. SN sama dengan gitu ya. SN sama dengan present dikurangi dengan nilai DN. 20 juta dikurangi 8 juta. Jadi nilai akhir di tahun pertama itu 12 juta. Untuk yang kedua berarti 40%-nya dikali mana nih? 40% dikali dengan SN yang pertama ya. Ini SN yang pertama. 40% dari 12 juta adalah 4.800.000 ya, 4.800.000. Diperolehlah DN tahun kedua itu 4.800.000. Untuk menghitung salvage value di akhir tahun kedua sama. 12 juta dikurangi dengan 4.800.000. Hasilnya 7.200.000. Terusnya ya. Sampai sini. Sampai akhir tahun keempat. Akhir tahun keempat depresiasinya 1.728. Ini diperoleh dari 40% dikalikan dengan nilai akhir di akhir tahun ini apa? SN ketiga ya. SN ketiga. Akhir tahun ketiga. 40% dikali 4.320.000. Jadi nilai depresiasinya adalah 1.728.000. Nah, untuk salvage value-nya juga sama ya. Berarti 4.320 dikurangi ya, di sini dikurangi dengan nilai depresiasinya. Nah, untuk akhir tahun kelima, khusus akhir tahun kelima ada catatan ya, ada catatan di sini. Nah, karena tadi ada diinginkan nilai akhirnya itu 10% dari harga pembelian ya. Jadi kita hitung di akhir tahun adalah 2 juta ya, 10% dari 10% dari 20 juta itu adalah 2 juta. Nah, untuk akhir tahun kelima tidak perlu dihitung TR-nya ya, TR-nya tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena ada ketentuan yang ini, 10% dikali 20 juta. Jadi tinggal kita kurangi aja 2.500.000 di akhir tahun ya, di nilai future atau nilai sisa dari akhir tahun keempat. Kalau dikurangi 2 juta itu berapa ya? Kalau dikurangi dengan yang SN kelima 2 juta itu berapa? Jadi untuk depresiasi akhir tahun kelima adalah 592.000. Ini dapat dari SN tahun keempat dikurangi SN tahun kelima. Semoga bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Nah, ini untuk metode keseimbangan menurun berganda. Metode terakhir, metode sinking fund. Nah, kalau metode sinking fund ini adalah metode yang memperhitungkan bunga modal. Ya, ada perhitungan bunga modal dari modal yang digunakan. Rumusnya kita pakai lagi tabel bunganya ya, pakai lagi tabel bunganya. Present dikurangi salvage value dikalikan dengan hasil bunga ya, hasil di tabel bunga untuk yang kita akan cari nilai anual yang diketahui nilai future-nya ya, dikalikan dengan nilai kita akan cari nilai future yang diketahui nilai present. Jadi nanti dibuka di tabel bunga ya, tabel bunga.
Yang terakhir di sini bedanya yang N-1, jadi akan berbeda-beda nilainya untuk yang ini. Tapi sedangkan untuk yang upper F, I persen dikali N, itu nilainya akan sama tiap tahunnya. Ya. Ini akan sama tiap tahun, ini akan berbeda tiap tahun. Karena N-1. Oke, kita bisa buatkan tabel bantu juga untuk mempermudah perhitungan ya. Berarti kita, untuk menghitung depresiasinya adalah kita butuh yang ini ya, butuh yang ini. Butuh kolom tahun ya, kolom tahunnya, terus ada upper F, I persen, bunga dan juga tahunnya ya, berapa umur ekonomisnya. Ditambahkan satu kolom lagi untuk yang F per P, I bunga dan juga N dikurangi satu. Baru kita bisa menghitung DN-nya ya, depresiasinya. Depresiasinya di sini ada nilai akhir. Atau bisa teman-teman tambahkan satu kolom lagi juga untuk yang present dikurangi salvage value ya. Nah, present dikurangi salvage value. Dari contoh kasus yang traktor tadi sama ya, harga belinya 20 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, nah nilai akhirnya 10% dari harga baru. Jika perbedaannya di sini, jika diketahui jika diketahui tingkat bunga, ada tingkat bunga modal ya. Tingkat bunga modal yang berlaku adalah 10% per tahun ya. Hitunglah biaya penyusutan dengan menggunakan metode sinking fund. Nah, kalau ada bunga ini mau tidak mau berarti kita harus hitungnya pakai metode sinking fund. Jadi metode yang lain tidak memperhitungkan bunga, sedangkan kalau sinking fund itu memperhitungkan bunga modal. Ya, untuk metode sinking fund ini ya, kita buatkan tabel bantu, terus di sini ditambahkan tahunnya ya, tahunnya N-nya itu sampai 5 karena umur ekonomisnya 5 tahun. Selanjutnya ada kolom P dikurangi S ya. Ini asalnya dari ini ya, dari rumus depresiasi yang ini. Ya. P dikurangi S dikalikan nanti yang A per F 10% N-nya 5. Terus yang selanjutnya yang F per P, I-nya 10% ya. Nah, N-nya itu adalah N yang tahun yang ini ya. N-nya tahun yang ini. Baru bisa dihitung depresiasinya. Kalau sudah dihitung depresiasinya bisa kita hitung nilai akhir atau VN ya. Nilai akhirnya. Nah, untuk ke tahun ke-0 kan tidak ada ya, tidak ada penyusutan karena kita hanya membeli mesinnya 20 juta. Untuk tahun pertama present dikurangi salvage value. Tadi untuk presentnya adalah 20 juta ya. Ini nilai presentnya nih. Dikurangi salvage value-nya 10% dikali 20% itu 2 juta. Berarti P dikurangi S-nya ini adalah 20 juta dikurangi 2 juta, 18 juta. Sama semua seterusnya sampai akhir tahun kelima, masing-masing 18 juta. Next, untuk yang upper F, nah kita cari di tabel bunga untuk I-nya 10%. I-nya 10%, kita cari upper F ya, N-nya 5. N-nya 5, di sini N-nya 5. A per F nih, A per F ya. A per F N-nya 5 itu berapa? Nah, ini sinking fund factor ya, 0,1638. Nah, berarti nilainya yang ini 0,1638. Semuanya sama ya, semuanya sama nilainya. Yang berbeda adalah di kolom yang ini, di kolom yang ini berbeda. Ya. F per P kita akan cari di, kita hapus dulu yang ini ya. Oke, kita akan cari F per P nih, ya, F per P-nya. I-nya 10%, masih 10% I-nya, dan juga, nah N-nya. N-nya itu adalah N-1. Kalau yang 1, akhir tahun pertama, berarti N-nya itu tahun ke-1. Dikurangi 1, jadi berapa? N-1-nya adalah 0, ya. Kalau di sini untuk N-nya adalah 0, kan tidak ada ya. Di sini kan cuma ada N-nya 1, 2, sampai seterusnya. Kalau 0, berarti dituliskan 1 ya. Dituliskan 1 nilai F per P, I-nya 10%, untuk N-nya itu 0 ya. N-nya 0. Jadi 1. Berbeda dengan yang tahun kedua. Kalau tahun kedua
N-1 berarti N-nya itu adalah 2 ya. 2, berarti di sini 2 min 1. Berapa tuh N-nya? Berarti N-nya adalah 1 ya. Nah, kita cari di N1 nih. F per P untuk N-nya 1 berapa nilainya? 1,100. Berarti tuliskan di yang kedua 1,100 ya. Nah, tahun ketiga juga sama. Jadi tahun ketiga dikurangi dulu N-1. 3 min 1 X 3 min 1 berarti cari untuk N-nya 2 ya. N-nya 2 1210. Sini tuliskan 1210. Seterusnya sampai akhir tahun kelima ya, kelima. Ya, kelima itu N-1 ya. Di sini berarti N-nya N keempat nih. Saya tuliskan sini aja ya supaya mudah. Berarti cari di N keempat, ini di N ketiga, ini di N kedua, dan ini 1, ini N-nya 0 gitu ya. Karena rumusnya N min 1. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung depresiasi. Depresiasi itu mana? Depresiasi itu, sebentar kita hapus untuk memudahkan. Oke, depresiasi itu berarti tinggal dikali-kalikan yang ini. 18 juta dikali yang ini, dikali yang ini. Hasilnya berapa? Sekian hasilnya. Gitu. Ya, jadi tinggal dikalikan aja tiap selnya, karena rumusnya ini ya. Rumusnya perkalian antara P dikurangi S, terus yang A per F, dan juga F per P. Itu ya. Mudah ya untuk menghitung DN-nya. Cuma harus jeli di N-1-nya ini, menurut saya ya, di N-1-nya. Baru setelah itu kita hitung nilai akhir. Nilai akhirnya sama ya. Untuk akhir tahun pertama nih, akhir tahun pertama ini berarti nilai present dikurangi dengan DN-nya. DN ke 1 ya, DN ke 1. Baru diperolehlah 17 juta sekian. Untuk yang nilai tahun kedua juga sama. Yang ini berarti VN VN-nya tahun ke-2, tahun ke-1, tahun ke-1 dikurangi DN-nya ke-2 ya, DN kedua. Ya, 17 juta sekian dikurangi yang ini. Oke, kurangi hasilnya yang ini. Untuk yang ketiga juga sama, ini berarti dikurangi dengan penyusutannya. Seterusnya ya, seterusnya sampai akhir tahun kelima, ya masih sekitaran 2 juta ya. 2 juta atau masih memenuhi kriteria 10% dikali dengan P. Nah, perbedaan dengan yang metode yang lain, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, di penyusutannya. Penyusutannya semakin tahun malah dia semakin tinggi ya, semakin tinggi nih. Dari tahun pertama 2 juta ya penyusutannya. Nah, akhir tahun kelima sampai ke 4 juta. Kenapa ya? Karena ada tadi faktor bunga ini ya, faktor bunga 10% akan terus bertambah juga untuk nilai penyusutannya gitu ya. Jadi perbedaan dari keempat metode bisa digunakan ya untuk perhitungan depresiasi, namun untuk yang menggunakan bunga berarti harus dihitung atau dicari menggunakan metode sinking fund. Nah, ini untuk jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya teman-teman, kita bisa diskusi di grup WhatsApp ataupun di diskusi di Litera ya, silahkan untuk materi ataupun untuk proyek ya, proyek tugas kita, proyek jurnal. Ya, untuk latihan soalnya ada 4 ya, sesuai dengan metodenya, silahkan nanti dikerjakan latihan soalnya sebagai bahan latihan untuk lebih memahami lagi metode depresiasi. Untuk tugas terstruktur, nah ini ya kita hampir sampai nih, hampir sampai. Jadi silahkan dicicil untuk tugasnya sampai ke perhitungan BC rasio ya, BC rasio. Oke, ya silahkan nanti dikumpulkan, silahkan dipelajari lagi aturan-aturannya dari tugas terstruktur ini. Untuk jangan sampai harapan saya besar sekali untuk luaran ini ya, karena teman-teman di sini saya inginkan punya suatu karya dari mata kuliah kita ya, dari mata kuliah ekonomi teknik, sehingga itu akan menjadi kebanggaan sendiri kalau menurut saya pasti ya untuk teman-teman semuanya. Insya Allah nanti saya akan juga carikan jurnal yang mendukung ya, jurnal yang bisa
Untuk publikasi nanti saya bantu ya, saya bantu untuk publikasi, teman-teman menyusun dengan kualitas terbaik versi teman-teman, tapi semoga bisa diselesaikan dengan sangat baik ya. Untuk ini, berarti ini hampir di akhir mata kuliah ya. Ya, quotes-nya adalah kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras ya. Sebetulnya eh, hampir sama seperti yang tidak ada pintar dan bodoh gitu ya. Yang ada cuma mau dan tidak mau gitu. Jadi cuma ada orang yang mau bekerja keras dan juga orang yang malas, cuma itu aja ya, tidak mau bekerja keras. Sedangkan kalau bakat bisa dibentuk dari usaha. Yang berbakat pun tidak akan bisa sukses ya kalau tidak bekerja keras. Ya baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon dipahami materi hari ini. Semoga mudah ya, mudah dalam mempelajarinya. Dan nanti untuk minggu depan, silakan teman-teman bisa diskusi untuk tugas atau ketika kita Zoom pun akan langsung diskusinya tentang tugas itu ya. Jadi mohon dipersiapkan sebelum minggu depan. Jadi teman-teman presentasikan hasil jurnalnya sebelum dipublish untuk UAS. Kalau untuk UAS kan harapannya kalau ada yang perlu disempurnakan kita masih ada waktu nih sampai ke UAS ya untuk merevisi tugas tersebut sehingga nanti harapannya di UAS sudah berbentuk naskah atau artikel yang siap publish gitu ya. Jadi minggu depan kita akan diskusi tentang progres jurnal yang teman-teman kerjakan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.